Pandemi berakhir, masyarakat yang berwisata ke luar negeri juga semakin ramai. Nah, peluang apa yang ditangkap oleh Bank BUMN, yakni BRI, dan strategi apa yang dipilih oleh BRI, terutama untuk mendorong BRIMO? Kompas Bisnis sudah bersama dengan Direktur Retail Funding and Distribution BRI, Andri Yanto. Pak Andri, sehat ya Pak? Alhamdulillah, sehat Mbak. Alhamdulillah sehat. Pak Andri, ini data BPS menunjukkan di tahun 2023 jumlah WNI yang berwisata terutama ke luar negeri ini semakin banyak Pak. Bahkan ini juga berpotensi meningkat pasca pandemi COVID-19 berakhir. Nah, bagaimana BRI bisa menangkap peluang maupun juga tantangan di hal tersebut? Ya, terima kasih Mbak. Kalau melihat tadi apa yang jadi concern ya, pertanyaan Mbak tadi itu sebenarnya kami sudah memiliki dan mengantisipasi dengan tech program yang kita sebut sebenarnya BRIMO World Experience. Ini sebenarnya bagian dari cara kami untuk bisa sekaligus mengantisipasi ya, cara kami untuk bisa mengcover sebenarnya kebutuhan nasabah kami terutama yang secara aktivitas mungkin tidak hanya dilakukan di Indonesia saja gitu, tapi juga dilakukan di luar. Kami pun juga merimain gitu ya bahwa kami juga ada produk-produk yang memang sangat fit, yang memang nanti akan dibutuhkan oleh nasabah kami yang memang berkeinginan untuk traveling keluar. Kami punya namanya Britama Falas. Britama Falas ini sebenarnya adalah tabungan ya, tabungan falas. Jadi kami sampaikan ini kembali untuk bisa mengingatkan bahwa BRI pun juga punya tabungan falas gitu ya. Bahkan kalau dari sisi currency kita punya 10 currency yang di cover dalam tabungan falas kami yang kita sebut dengan Britama Falas. Karena ini adalah tabungan, tentunya ada fitur yang melengkapi kartu ya. Jadi tabungan falas ini pun juga berkartu, sehingga nasabah kami yang pada saat di luar negeri gitu ya, misalkan traveling membutuhkan uang pada saat untuk bertransaksi, nasabah bisa datang ke gerai-gerai ATM yang bekerja sama tentunya dalam prinsipal internasional gitu, sehingga bisa mengakses dananya pada saat di luar negeri. Dan yang lebih penting lagi sebenarnya, selain yang berbasis kartu, card base, kami juga ada yang berbasis mobile Mbak, itu yang kita sebut dengan BRIMO ya. Makanya tadi di awal tag program kami itu kita sebut dengan BRIMO World Experience. Itu sebenarnya kita sampaikan kepada masyarakat dan juga nasabah BRI gitu, bahwa dengan menggunakan BRIMO sekarang tidak hanya domestically activity gitu ya, tapi juga sudah kita dorong untuk bisa menggunakan BRIMO secara global. Tentunya kita juga ada beberapa negara yang memang sudah kita siapkan untuk bisa digunakan oleh nasabah pada saat mereka ada di negara tersebut dengan BRIMO. Dan kalau dilihat dari apa yang dicapai gitu ya, untuk tabungan yang tadi saya sebut Britama Falas gitu, itu tumbuhnya juga saya lihat juga sangat-sangat impresif gitu ya. Dalam setahun pertumbuhan itu mencapai lebih dari 28%. Ya, kemudian kalau dilihat dari aktivitas yang bisa digunakan di dalam fitur BRIMO untuk ada kaitannya dengan pengelolaan falas gitu ya, itu ada fitur yang namanya konversi falas gitu ya. Jadi tabungan kita yang rupiah itu bisa dikonvert gitu ya, dengan kita buka tabungan falas ada di BRIMO tersebut gitu. Itu kalau saya lihat gitu ya, ininya respon dari nasabah terutama dan user BRIMO itu dalam setahun gitu ya, mereka melakukan konversi falas itu lebih dari 31%. Ini artinya masyarakat pun juga memandang ini sesuatu yang memang dibutuhkan dan memang juga diharapkan gitu ya. Jadi artinya ketemu antara kebutuhan dan harapan. Dan yang terakhir, karena ini sebenarnya adalah mobile banking, tentunya kami tidak hanya membawa sesuatu yang sifatnya adalah basic banking, tapi ini sebenarnya kita arahkan pada manfaat di mana seperti halnya kita di Indonesia gitu ya, kita ada KRIS gitu. Sekarang pengguna BRIMO bisa menggunakan BRIMO untuk transaksi ya. Itu khususnya yang kita sudah kerjasama, basisnya adalah QR sama kayak KRIS, tapi ini ada di luar negeri. Biasanya kita sebut dengan QR cross border gitu. Jadi pengguna BRIMO bisa menggunakan BRIMO-nya gitu ya, tentu di merchant-merchant yang basisnya QR yang ada di negara-negara yang sudah kerjasama. Kebetulan kita sudah
kerjasama untuk layanan transaksi by QR gitu, itu di Singapura. Gitu, Oke, baik. Berarti ada kemudahan transaksi falas yang disediakan oleh BRI. Nah, tapi Pak, yang kita hadapi sekarang juga kan di tengah ketidakpastian soal nilai tukar rupiah. Gimana BRI membantu nasabahnya untuk bisa meminimalisir dampak dari hal itu? Ya, tadi kan di awal saya juga sudah sedikit singgung gitu ya, bahwa memang dengan kondisi yang ketidakpastian yang tadi sudah disampaikan, tentunya tidak hanya risiko yang kita lihat, tapi juga ada opportunity di dalamnya. Dan opportunity itu tentunya akan lebih baik lagi apabila difasilitasi, gitu ya. Makanya di Brimo ada fitur yang bisa memudahkan user untuk bisa mengkonversi. Itu adalah bagian dari cara untuk meminimalkan efek ketidakpastian dari nilai kekayaan kita. Dalam hal ini kalau misalkan saldo saldo di tabungan yang sekiranya terekspos gitu, itu kemungkinan akan bisa dikendalikan seandainya ada kemampuan untuk bisa memitigasi itu. Nah, di balik dari mitigasi itu sebenarnya adalah bagian dari investasi. Makanya di Brimo pun juga dengan mudahnya kami bisa fasilitasi nasabah untuk membuka rekening tabungan Britama Falas gitu ya di HP. Karena Brimo itu kan basisnya adalah device kita ya, yang ada di handphone gitu. Nah, dengan kemudahan itu pula kami juga nggak hanya melimitasi berapa banyak currency yang ini. Kami sediakan sampai 10 mata uang asing. Ya, itu artinya kami sangat berharap pengguna Brimo bisa melihat kira-kira optional gitu ya. Seandainya yang tadi Mbak sampaikan terkait dengan pengelolaan ketidakpastian atas nilai tukar itu, mudah-mudahan 10 tersebut sudah representatif. Namun kami tidak membatasi, kemungkinan nanti ke depan kita akan tambah lagi kira-kira mata uang asing yang menjadi favorit dari para pengguna Brimo gitu ya, dan juga mungkin juga nasabah BRI. Dan juga yang nggak kalah penting ya ada juga sebenarnya fitur installment gitu ya. Jadi kalau misalkan kita ibaratkan kayak kita ingin investasi dalam valuta asing gitu, mungkin kita expect bahwa dalam sekian waktu kita memiliki nilai yang bisa kita tabung sekian amount gitu ya, misalkan itu bisa kita gunakan fitur installment. Jadi kedisiplinan kita untuk bisa memenuhi apa yang kita rencanakan mudah-mudahan bisa tercover dengan fitur installment dalam kaitan dengan investasi valuta asing. Gitu Mbak Uta. Oke, baik. Berarti Brimo punya banyak fitur ya Pak. Salah satunya tadi apapun bisa lewat handphone, semuanya bisa lewat handphone. Nah, Pak, nanti juga kami akan bertanyakan soal bagaimana BRI menangkap peluang dari pekerja migran yang juga jumlahnya juga mencapai puluhan ribu orang. Tapi usai jeda ya Pak. Dan Kompas Bisnis akan kembali usai jeda. Terima kasih. Bisnis kembali hadir untuk Anda, saudara. Saya masih bersama dengan Direktur Retail Funding and Distribution BRI, Pak Andrianto. Pak Andri, tadi kalau kita bicara soal wisatawan, Pak. Nah, ini ada lagi, Pak. Berdasarkan data Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia atau BP2MI, jumlah pekerja migran Indonesia itu pada bulan Maret 2024 terpantau meningkat 28.650 orang. Kalau tadi wisatawan, sekarang kita bicara soal pekerja migran. Gimana BRI menangkap peluang itu, Pak? Oke, terima kasih, Mbak. Jadi pekerja migran bagaimanapun juga ini adalah diaspora Indonesia gitu ya. Pada saat mereka menjadi diaspora tentu yang sangat diharapkan itu adalah rasa kelokalannya masih tetap ke bawah gitu ya. Dan rasa kelokalan itu bisa terasa salah satunya adalah seandainya ada bank di Indonesia yang bisa men-serve para pekerja migran khususnya gitu ya, ataupun siapapun ya, profesional mungkin ada di luar gitu, masih bisa mendapatkan akses atas fasilitas dari bank yang ada di Indonesia. Itu penting Mbak sebenarnya. Nah terus kalau seperti itu bagaimana gitu? Padahal sebenarnya kan selama ini kalau misalkan pekerja yang sudah di luar negeri gitu ya, kemungkinan bahwa mereka seolah-olah terputus gitu ya, penggunaan entah itu account yang selama ini sudah dibuka atau bahkan belum pernah punya account di Indonesia. Sekarang ada kesempatan gitu ya, karena tadi yang di awal dengan tag program kami yang kami sebut dengan Brimo World Experience gitu. Artinya kita sekarang membuka jalan bagi para pekerja migran kami gitu ya, Indonesia gitu ya, itu bisa tetap mendapatkan akses layanan
bank lokalnya gitu ya. Bank lokalnya itu berarti bank Indonesia gitu ya. Dalam hal ini ya berarti BRIMO gitu ya, BRI gitu ini ya. Nah ini mudah sekali sebenarnya karena kita coba gitu ya untuk menggunakan akses dari seluler setempat gitu ya. Kan kadang-kadang kalau pekerja migran karena saking lamanya dia kan menggunakan nomor lokal gitu ya. Terus kemudian mungkin juga ada diaspora yang mungkin sudah saking lama di luar negeri gitu ya. Yang digunakan adalah nomor di mana dia tinggal di negara itu kan gitu. Nah ini kita coba dorong gitu ya dengan kerjasama di mana kita bisa memfasilitasi gitu ya pekerja migran dan juga mungkin diaspora kita yang ada di luar negeri gitu untuk bisa menggunakan BRIMO gitu. Ini sebagai representasi dari bank di Indonesia gitu ya. Jadi mereka bisa menjadi nasabah BRI gitu ya melalui fasilitas yang BRIMO tadi. Jadi menggunakan akses nomor seluler yang ada di negara di mana dia tinggal gitu ya. Sekarang ini kita sudah kerjasama dengan 10 negara gitu ya. Negara-negara besar saya pikir juga sudah ini, US gitu ya. Bahkan Saudi Arabia pun juga iya. Kemudian Hong Kong udah pasti, Taiwan pun juga iya. Dan negara tetangga kita sekitar juga di ASEAN juga beberapa juga iya. Ini artinya apa yang kami buka jalan untuk akses bagi pekerja migran dan juga mungkin diaspora yang memang sudah lama tinggal di sana gitu. Mudah-mudahan mereka bisa merasakan kelokalan dari bank di mana mereka berasal, gitu ya. Artinya bank dari Indonesia gitu. Terus kemudian apakah ini hanya sekedar hanya untuk mengelola hanya punya rekening doang? Tentunya enggak kan gitu. Kalau sudah punya rekening, berarti kan harapannya ini bisa digunakan gitu ya. Karena bagaimanapun juga meskipun mereka sudah tinggal lama di luar negeri, tentunya konektivitas dengan entah saudara, teman yang mungkin membutuhkan hubungan yang ada kaitannya dengan transaksi keuangan itu justru memungkinkan gitu. Karena apa? Kalau dulu mungkin ekspektasinya adalah kalau misalkan ingin bertransaksi atau ya sekedar mungkin transfer atau apa, harus mencari intermediary gitu ya, provider atau apa gitu yang ini. Tentu dengan adanya aplikasi BRIMO ini gitu ya, super apps yang kami miliki ini, mereka bisa terhubung dengan mudah gitu ya. Ibaratnya kalau misalkan mereka hari ini misalkan saudaranya atau misalkan orang tua atau apa yang membutuhkan ya, karena dapat kabar misalkan pada waktu di grup keluarga besar gitu kan, misalkan ini ada tentu dengan kemudahan yang ada di BRIMO sama halnya dengan kemudahan pengguna BRIMO yang ada di Indonesia gitu, mereka bisa lakukan saat itu juga, misalkan dengan melakukan transfer gitu ya. Ini ya itu salah satu yang kita akan terus sampaikan bahwa kelokalan kami itu bisa dibawa sampai ke global. Ya, berarti buka rekeningnya bisa lewat handphone, terus nggak usah repot-repot ya Pak ya, ganti nomor handphone tetap. Even karena kita kan sebenarnya branches juga memang ada beberapa yang di ini ya, entah itu representative office gitu atau memang branch gitu, memang ada. Tapi kan nggak semua negara yang tadi saya sebut itu ada, gitu kan. Nah, itu tadi Pak, kalau ada transaksi yang harus dikonfirmasi kepada pihak bank, terutama pihak Bank BRI, kemudian apa yang bisa diberikan ke nasabah? Penting sekali. Ini pertanyaannya memang kadang-kadang harus dipertegas gitu ya. Kan saya di luar negeri gitu, sedangkan banknya kan ada di Indonesia gitu ya. Kan apalagi tadi misalnya kalaupun juga ada cabang, nggak semua negara itu ada cabang BRI gitu ya, atau representative office-nya gitu. Tentunya dengan teknologi yang ada dan juga mungkin bagi pengguna BRIMO yang ada di Indonesia tentunya sudah familiar ya. Di tempat kami di apps di BRIMO itu ada namanya complaint in apps gitu. Ini yang sebetulnya menjadi representasi dari saat para pengguna BRIMO ingin menghubungi banknya secara langsung. Karena di situ sebenarnya kita sediakan channel di mana nasabah misalkan ada sesuatu yang ya saya boleh bilang nggak komplain lah. Kalau komplain kan efeknya kan negatif ya gitu. Misalkan butuh bantuan lah gitu ya. Mereka bisa menghubungi itu ya, menghubungi complaint in apps gitu ya. Complaint in apps itu ada sebenarnya di halaman depan gitu ya. Nanti di sana itu juga kita juga memahami sebenarnya kalau ini basisnya pulsa, berapa banyak itu pulsa yang harus ini ya. Jadi kita menggunakan VoIP ya, teknologi VoIP yang itu sebenarnya basisnya data. Jadi misalkan
menggunakan akses wifi gitu ya, misalkan di rumah atau apa. Itu membuat kita jadi kalau misalkan pingin menyampaikan sesuatu atau minta bantuan gitu ya, jadi nggak kebayang-bayang dengan Argo Pulsa gitu ya, karena kan sebenarnya kalau basis itu mudah-mudahan apa yang ingin disampaikan secara tuntas pun juga kita bisa respon. Kadang-kadang kalau terpotong gara-gara pulsa kan apa yang kita harapkan solusinya malah nggak dapat gitu, hanya karena keburu-buru karena dikejar-kejar dengan Argo Pulsa gitu ya ini ya. Kemudian kita juga berikan satu yang mungkin agak berbeda dengan yang lain gitu ya. Yang menyampaikan atau yang minta bantuan tadi itu seandainya tidak selesai hari itu gitu ya, kita ada controllernya gitu ya. Jadi sama halnya kayak perusahaan logistik gitu ya. Kalau kita misalkan minta atau order kiriman barang gitu ya, kan biasanya ada trackingnya tuh, barang diterima gitu, barang nyampe di pelabuhan, barang sudah nyampe di misalkan di distrik apa, baru barang sudah diterima. Nah ini pun juga sama ya. Jadi untuk bisa memberikan keyakinan bahwa apa yang disampaikan ini dihandle gitu ya, pun juga sama di dalam apps kami pun juga ada tracking untuk bisa tahu yang disampaikan ini itu sampai di mana ya, mulai diterima, kemudian lagi diproses, prosesnya pun juga sama di situ dikasih tahu, misalkan entah itu 1 hari atau 2 hari, sampai dengan status yang terakhir mungkin bantuannya atau apapun yang disampaikan itu sudah selesai kita ini. Dan nasabah pun juga tahu, oh ya, jadi nasabah pun nggak perlu lagi bolak-balik datang ke kantor kita. Dengan melihat status yang tadi itu bisa dimonitor oleh nasabah sendiri. Oke, ekonomis dan efisien pastinya ya Pak ya. Jadi apa aja semuanya di handphone, mau ngadu juga ngadu ya, Pak, gitu, ya. Oke, Pak Andri, sebagai pertanyaan penutup Pak, apa rencana dan juga inovasi ke depannya yang dilakukan Brimo terutama untuk melayani kebutuhan nasabah di dalam maupun juga di luar negeri? Ya, yang jelas kami ya di BRI punya komitmen tinggi untuk bisa memberikan pelayanan yang beyond dari ekspektasi. Itu udah pasti ya. Dan itu menjadi komitmen semuanya. Terutama dengan apa yang tadi saya sampaikan terkait dengan Brimo. Ini pun juga kami terus lengkapi journey-nya gitu ya. Kami lengkapi lagi features-nya gitu ya. Apapun yang sudah kita capai hari ini gitu ya, itu masih perlu penyempurnaan dan juga perlu penguatan. Bahkan kita bikin sesuatu yang beyond dari ekspektasi. Itu sebenarnya yang selalu menjadi harapan kami gitu ya semuanya, dan kita komitmen untuk memenuhi itu semua. Jadi apapun yang terkait dengan kemampuan Brimo itu adalah sesuatu yang mungkin tech based gitu ya, digital based gitu, sesuatu yang mungkin secara tidak tampak di mata gitu ya, sangat kasat di mata. Tapi yang kami berikan adalah kemudahan. Jadi kemudahan di saat semuanya jadi kasat mata, itu kan memunculkan keraguan ya. Kami mendorong bahwa apa yang kami berikan dengan tadi yang saya sampaikan, seandainya ingin kontak pun juga ada. Kami pun juga masih tetap secara fisikal pun juga ada ya, BRI cross nation itu semuanya ada. Jadi keraguan atas kemudahan itu mudah-mudahan nggak ada ya. Itu jadi kita balik. Semua yang kita berikan kemudahan mudah-mudahan menghilangkan keraguan untuk menggunakan sesuatu yang berbasis teknologi ataupun digital. Itu kira-kira yang bisa saya pesankan, sehingga mari khususnya nasabah-nasabah BRI yang mungkin masih belum berbrimo, segera coba experience Brimo yang tadi saya sampaikan beberapa hal gitu, dan mudah-mudahan experience itu memberikan level baru dalam kita berhubungan dengan bank, khususnya BRI. Saya kira itu, mudah-mudahan. Baik, berarti saat ini pun juga terus dilakukan inovasi ya Pak ya, terutama untuk melayani nasabah BRI, terutama di Brimo juga dengan tadi misalnya konversi falas, kemudian juga nggak perlu repot-repot ke bank karena semuanya harus ada di handphone. Kemudian juga tadi nanti untuk menggunakan nomor handphone luar negeri juga nanti akan terus dikembangkan ya Pak ya, terutama untuk di kita akan terus nambah ya. Jadi kalau tadi saya sebutin 10 itu berarti cuma 10 dong. Nanti kalau saya pindah, ya kami akan terus evaluasi gitu ya. Kami akan ikuti sebenarnya aktivitas pengguna-pengguna kami gitu ya. Artinya nasabah-nasabah BRI itu sebenarnya kemana aja ya. Itu sebenarnya sesuatu yang sangat possible ya kita untuk terus expand gitu, sesuai dengan kebutuhan nasabah. Jadi kami akan terus ikutin journey nasabah dan juga masyarakat, dan mudah-mudahan
kami terus beriringan dengan nasabah. Oke, terutama memberikan kemudahan bagi nasabah tidak hanya di dalam negeri tapi juga di luar negeri. Terima kasih Direktur Retail Funding and Distribution BRI, Pak Andrianto. Sehat selalu, sukses untuk BRI dan juga Brimo tentunya Pak ya. Ya, saudara Kompas Bisnis kami akhiri. Sampai Indonesia Pagi akan kembali usai jeda. Tetaplah bersama kami.